أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Bismillah. Kita mulai ya, Bapak Ibu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Babus Salam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam sebuah majelis ilmu, majelis yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai taman dari taman-taman surga. Semoga amalan yang kita kerjakan pada malam hari ini berupa bermajelis ilmu menjadikan sebab bagi kita untuk nantinya mendapatkan satu taman dari taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menata hati kita untuk tetap memfokuskan seluruh bentuk ibadah-ibadah kita ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya syarat diterimanya sebuah ibadah itu yang pertama ikhlas, kedua adalah mutaba'ah, mengikuti, mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kami juga mengajak kepada para bapak dan ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita diberikan iman, diberikan hidayah sunnah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semoga menjadi orang-orang yang istiqomah ya sampai kita wafat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan Ibnu Qayyim itu membutuhkan rasa syukur berikutnya. Jadi ketika kita bersyukur kepada Allah itu sebenarnya kita membutuhkan rasa syukur berikutnya. Kita syukur lagi, maka kita butuh lagi dengan rasa syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya orang yang bisa bersyukur itu atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang mampu bersyukur ya karena itu adalah semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur kita perlu kita sempurnakan ya dengan syukur yang kita yakini bahwasanya nikmat ini datangnya dari Allah. Ya, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat mendapatkan hidayah sunnah. Ini adalah datangnya dari Allah. Kita yakini. Kemudian kita ucapkan alhamdulillah dengan lisan kita atas limpahan nikmatnya ini. Kemudian selanjutnya dengan nikmat ini kita gunakan untuk beramal soleh lainnya. Maka benar yang dikatakan Ibnu Qayyim, ketika kita bersyukur maka kita membutuhkan syukur yang lainnya. Jadi, satu syukur kita lakukan, maka kita akan
bersyukur dengan syukur yang lain karena sudah diberikan hidayah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan 2 pekan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan masalah sabar ya. Masalah sabar, masalah sabar ya. Kemudian pada pertemuan ini kita akan berlanjut pada pembahasan at-tawadhu ya. At-tawadhu. Tawadhu itu artinya kerendahan hati. Ya, tawadhu. Pembahasan ini adalah pembahasan yang nantinya dibahas oleh Syekh Salim Ibn Aid Al-Hilali, pengarang kitab Nahwu Akhlaqis Salaf, yang mana beliau menyebutkan ya, tawadhu ini dari sisi lughah. Kemudian tawadhu ini adalah sebaik-baik daripada akhlak yang nanti menuntun seseorang untuk banyak mendapatkan kebaikan. Karena orang yang tawadhu, orang yang rendah hati akan mudah menerima kebenaran. Baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca qala muallifu hafizallahu taala wa nafa'ana bi ilmihi fi daraini. Berkata pengarang kitab ini, dan semoga Allah memberikan kemanfaatan atas apa yang beliau tulis. Amin ya rabbal alamin. At-tawadhu'u huwa tadzallul. Tawadhu itu adalah merendah. Wa takhasyu' dan rendah hati. Jadi kebalikan dari tawadhu itu adalah al-kibr, al-kibr ya. Jadi kebalikan dari tawadhu adalah kibr. Makanya dibahas di sini karena ini adalah lawan daripada sifat yang buruk ya. Bahkan sifat kibr ini sifat tidak mau menerima kebenaran dan meremehkan manusia. Sifat kibr adalah sifat yang pertama kali dilakukan oleh iblis sehingga Allah Subhanahu wa taala mengusirnya dari surga. Makanya tawadhu ini adalah hal yang penting dibahas oleh muallif, dibahas oleh pengarang kitab ini sebagai bentuk akhlak mulia, yaitu datangnya kebaikan-kebaikan yang mana kebaikan itu antaranya dia mudah menerima kebenaran. Baik, itu adalah secara lughah. Wa asluhu, dan asalnya kenapa ada kata-kata tawadhu ya. Dari mana asalnya? Kata beliau mengatakan tawadhu'at al-ardu, yaitu cekungan dari bumi. Tawadhu'at itu artinya ya, dataran menyekung ya. Itu arti tawadhu yang sesungguhnya dalam lughah, dalam bahasa. Maka dikatakan tawadhu'at al-ardu berarti cekungan dari bumi. Ai in khafadat amma yaliha, yaitu merendah ya dari dataran samping-sampingnya yang lainnya. Itulah makna lughah dari tawadhu. Wa ka'annal mutawadhi', dan seakan-akan memberikan penjelasan bahwasanya orang yang tawadhu itu bi khusyu'ihi, dengan kekhusyuannya. Jadi identik orang-orang yang tawadhu itu identik dengan orang-orang yang khusyuk, ya, orang-orang yang menunduk, orang-orang yang berpikir dan seterusnya. Wasakinatahu, dan ketenangan dia. Tarahu min ba'idin, yang jika dilihat ya tadi sesuatu yang landai dari bumi tadi itu, jika dilihat dari kejauhan, lasikon bil ardi, dia itu menempel di bumi. Artinya tidak meninggi seperti gundukan gitu, tapi seperti landaian. Bainama al-mutakabbir ya. Berbeda dengan al-mutakabbir yang meninggi, yang sombong ya. Bita'ali, mereka itu meninggi. Ka'annahu yattawalu samukhon, seakan-akan dia itu meninggi ya. Seakan-akan dia itu meninggi. Walihada, maka dari itu yushiru qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan isyarat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 37, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di atas muka bumi ini dengan maraha, sombong. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula,
Sesungguhnya engkau tidak akan bisa menembus bumi dan tak akan pernah bisa menjulang tinggi seperti gunung. Ya. Jadi kita diminta oleh Allah atau kita dilarang oleh Allah untuk berjalan di muka bumi ini dengan perasaan sombong. Wala tamshi fil ardi marha. Janganlah engkau berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan sombong. Kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh engkau tidak akan bisa menembus bumi. Takhriqal ardo, menembus, enggak bisa. Melintas bumi enggak bisa. Ya. Kemudian juga engkau tidak akan bisa menjadikan dirimu tinggi menjulang seperti gunung-gunung. Ini adalah isyarat Allah Subhanahu wa taala memberikan bahwasanya kebalikan daripada tawadhu itu adalah kesombongan, dan kesombongan itu adalah bentuk meninggikan diri sebagaimana dia ingin tinggi seperti tingginya gunung-gunung. Ya, ini adalah surat Al-Isra ayat 37. Kemudian at-tawadhu'u syar'an, tawadhu secara syariat, secara bahasa syariat. I'lam ayyuhal abd al-mutawadhi. Ya. Pengarang kitab ini memberikan sapaan kepada pembacanya, ketahuilah wahai hamba yang mutawadhi, wahai hamba yang tawadhu, anna tawadhu'a, sesungguhnya tawadhu itu khuluqun saniyun, adalah akhlak yang tinggi, akhlak yang luhur, yashmulu khairatin katsiratan, yang akan mencakup kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Jadi perasaan tawadhu ini akan bisa mencakup kebaikan-kebaikan yang banyak. Fahuwa khudu'un lil haq. Ini inti daripada rasa kenapa tawadhu. Karena seorang yang tawadhu itu akan khudu'un lil haqqi, dia akan tunduk dengan kebenaran. Orang kalau di dalam hatinya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, perasaan tawadhu, dia mudah menerima kebenaran. Apalagi dia tahu jelas siapa yang menyampaikan, maka akan dengan tunduknya dia menerima kebenaran. Khudu'un lil haqqi wan qiyadun lahu, kemudian dia mentaatinya, mengikutinya. Ya. Wa qabuluhu mimman qalahu, kemudian dia menerima apa yang dikatakan dari orang yang menyampaikan kebenaran tadi, fir ridha wal ghadab, baik dalam keadaan dia langsung ridha, apa dia mungkin tidak enak hati dulu. Tapi orang tawadhu itu akan mudah menerima kebenaran. Ya, karena kadang seseorang dalam menerima kebenaran ada prosesnya. Ya, maka berbahagialah orang yang ketika menerima kebenaran dia langsung menerima. Itu tandanya dia ada rasa ridha dan khudu'. Ya, rasa menerima kebenaran dengan langsung. Tapi ada orang kadang mikir dulu, benar apa enggak ini, dan seterusnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki hidayah masuk ke dalam hatinya, akhirnya dia menerima sebuah kebenaran. Ya, seperti itu. Maka dijelaskan kembali apa sih namanya, apa sih bentuk tawadhu itu, antara sifat-sifatnya. Wa huwa khafdul janah, ya, yaitu meletakkan sayap-sayap. Ya. Ini adalah sebuah bahasa ungkapan. Ya. Khafdul janah, meletakkan sayap-sayap. Artinya seseorang, ya, atau kalau kita berikan satu bentuk ungkapan gitu ya, ketika ada mungkin burung atau mungkin ayam itu kan kalau mengepakkan sayapnya itu kan berarti menantang, seperti itu Bang. Jadi menantang. Tapi berbeda kalau dia meletakkan sayapnya, itu artinya ridho, artinya dia menerima. Ya. Makanya digambarkan para malaikat itu punya sayap-sayap. Ya, para malaikat punya sayap-sayap. Kemudian dikatakan dalam sebuah hadis, la tadau ajnihatahum ridon li talabil ilmi. Jadi salah satu keutamaan orang menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, itu sekarang sayap-sayap malaikat itu sedang diletakkan. Nah, cuma malaikat ini makhluk gaib Bapak Ibu, tidak bisa kita lihat. Tapi kita beriman di keadaan kita sekarang ini di masjid taklim seperti sekarang ini, di sekitar kita ada malaikat sedang meletakkan sayap-sayapnya. Ya, sedang meletakkan sayap-sayapnya. Dengan meletakkan
sayap tersebut dengan ridho. Ridhon li talabil ilm. Ya. Itu adalah bentuk daripada ungkapan bahwasanya orang ketika meletakkan sayapnya, ini bahasa ungkapan, itu menandakan dia tidak ada perasaan sombong atau menantang. Kemudian dikatakan juga walainul janib, dan lembut dengan sesama. Walinul janib, ya, dan lembut dengan sesamanya. Ini adalah bentuk tawadhu. Ya. Dia tidak sombong, dia juga lemah lembut dengan orang-orang di sekitarnya. Wa huwa alla tara li nafsihi qimatan, dan dia juga tidak melihat pada dirinya itu ada sesuatu yang berharga fauqal ibad, di atas hamba-hamba yang lain. Maksudnya dia tidak melihat bahwasanya ada pada dirinya itu sebuah rasa berharga, rasa bahwasanya dia lebih berharga daripada orang lain, fauqal ibad. Tetapi yang dia rasakan, orang yang tawadhu itu, ketika dia mendapati dirinya ada satu kebaikan, dirinya mendapatkan satu kebaikan, ya, kemudian satu bentuk yang baik dalam dirinya, maka itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan merasa bahwasanya itu datang dari dirinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya, wa huwa alla tara li ahadin ila nafsika hajatan. Dan dia juga tidak memandang bahwasanya orang itu semuanya butuh pada dirinya. Ya. Karena yang asal dirinya tidak punya daya dan upaya sekalipun. Seandainya dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala membantu seseorang, maka itu sebenarnya adalah bagian daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya dan kepada orang yang ditolong. Maka ketika ada orang, ya, misalkan dia bisa memberikan manfaat bagi orang lain, ya, dirinya bisa menolong orang lain, maka sebagai orang yang tawadhu, maka dia menganggap bahwasanya pertolongan ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ini adalah datang dari dirinya sendiri. Itu adalah bagian dari bentuk sifat-sifat tawadhu. Ya. Nah, walhasil efek dari orang-orang yang tawadhu tadi, lembut dengan orang-orang sekitar, kemudian dia tidak melihat pada dirinya keberhargaan, ya. Kemudian dia tidak melihat bahwasanya dia ini selalu dibutuhkan oleh orang lain gitu. Maka selanjutnya dia akan mudah untuk menerima kebenaran dan mudah untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang patuh kepada Allah, orang yang mudah menerima kebenaran, itu ada sifat tawadhu dalam dirinya. Kenapa? Karena tawadhu ini adalah kebalikan dari sifat takabur, sifat sombong. Jadi tidak akan bisa terkumpul, ya, antara orang takabur dengan sifat tawadhu. Nggak akan bisa terkumpul. Karena orang yang takabur pasti hilang sifat tawadhu. Sebagaimana orang yang tawadhu pasti hilang sifat takaburnya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal, ya, yang termasuk, ya, bagian daripada tawadhu, ya, menerima kebaikan, yaitu dengan cara menerima kebaikan yang disampaikan tentang hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta untuk menyembah kepada Allah semata, menunaikan hak-haknya. Sebagai orang yang mentauhidkan Allah, yang tahu bahwasanya dia diciptakan Allah, dia yang diberikan, yang memberikan rezeki pada dia juga Allah, ya, yang selama ini mengabulkan doa-doanya juga Allah, maka dia akan mudah untuk menunduk kepada Allah, menerima syariatnya mudah, karena dia sudah merasa bahwasanya itu adalah bagian daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia akan mudah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan tawadhu'nya tadi. Ya. Berbeda dengan orang-orang kibar, orang-orang yang merasa sombong, ya. Kalau tingkat paling atas, level paling atas itu levelnya Fir'aun. Sampai-sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku ini adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Ini kan sudah tidak main-main lagi nih. Kenapa? Karena iblis tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, tapi mengakui bahwasanya iblis itu diciptakan siapa?
diciptakan oleh Allah ya. Khalaqtani min nar. Aku ini engkau ciptakan dari api. Ini perkataan iblis ketika protes bahwasanya iblis itu lebih mulia daripada Adam. Wa khalaqtahu min tin. Sedangkan engkau ya Allah ciptakan Adam itu dari tanah. Berarti aku lebih mulia daripada Adam, seperti itu. Maka dari ini ya, dari sini menggambarkan bagaimana sifat takabur ini adalah sifat yang pertama kali mempengaruhi si iblis ini, yang dilakukan oleh si iblis ini, akhirnya dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala karena merasa dirinya lebih tinggi daripada Adam ya, sehingga dia tidak mau ya, diminta oleh Allah ya, diperintah oleh Allah untuk sujud kepadanya, tidak mau ya. Maka dari itu Rasul Shallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran memberikan penjelasan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ya, hadisnya sahih dan hadis ini sangat terkenal, yaitu Rasul Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Tidaklah masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada mithqalu dzarrah, ada sekecil biji dzarrah. Ada yang mengatakan sekecil semut ya, ada yang mengatakan sekecil biji sawi dan seterusnya. Intinya mithqalu dzarrah ini adalah sesuatu hal yang kecil ya, min kibar, dari perasaan sombong. Walaupun beratnya hanya sekecil semut, tapi itu kesombongan bisa menjadi sebab seseorang itu tidak memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah seorang sahabat berkata atau bertanya, mengatakan, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Sesungguhnya ada seorang laki-laki senang sekali dengan pakaiannya itu bagus-bagus. Kemudian juga dia senang sandalnya juga bagus. Qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menimbali, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Artinya yang seperti itu tidak apa-apa. Karena apa? Allah itu mencintai keindahan. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Berarti seperti itu tidak masalah. Yang dimaksud dengan kibar adalah al-kibaru batarul haq wa ghamdun nas. Kibar itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Yaitu tadi menolak perintah Allah kemudian meremehkan Adam. Ya, demikian juga dengan Fir'aun. Ya. Dia menolak dakwahnya Nabi Musa, kemudian dia juga meremehkan manusia. Begitulah ya orang yang dimaksud dengan kibar. Dan kibar ini adalah lawan dari tawadhu, at-tawadhu, yang merupakan akhlak yang sangat mulia, sehingga mengantarkan seseorang akan mudah dalam menerima kebenaran-kebenaran. Ya. Ketika orang dibebaskan dari hatinya itu sifat kibar, maka akan dipastikan di situ ada sifat tawadhu untuk menerima kebenaran. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam akhul iman. Ya, ini kita akan membahas tentang macam-macam tawadhu. Ada tawadhu itu mahmudah, ada tawadhu itu mazmumah. Ya. Dikatakan oleh muallif anwa'ul tawadhu, ya, anwa'ut tawadhu, macam-macam tawadhu. Anna tawadhu'a ala darbaini. Tawadhu itu dibagi menjadi dua. Ahaduhuma, salah satunya itu mahmudun, terpuji. Wal akhar mazmumun, dan yang terakhir, yang selainnya adalah tercela. Amma tawadhu al mahmud, adapun tawadhu yang terpuji itu fahuwa tawadhu'ul mar'u lillah, yaitu tawadhu'nya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tawadhu itu pasti harus karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena tendensi yang lain, bukan karena ada alasan yang lain. Tawadhu mesti karena Allah. Ya. Demikian juga nanti dibahas ya. Tawadhu yang enggak karena Allah itu adalah tawadhu yang tercelah. Karena ingin dipuji, oh anak orang ini tawadhu dan seterusnya. Ya. Maka seperti ini adalah tawadhu yang tercelah. Wa tarkut tatawul ala ibadihi. Ya. Dan meninggalkan perasaan meninggi ya, di antara para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala.
wal istaza, ya, wal istara'u bihim, dan merasa menghina mereka atau perasaan menghina mereka. Wa amma tawadu'ul mazmum, adapun tawadhu yang tercela itu, fahuwa tawadu'ul mar'u lidunya, ya, yaitu tawadhu'nya seseorang untuk dunia, entah karena dia ingin dipuji sebagai orang yang tawadhu, entah karena dia ingin dianggap tawadhu, atau dia tawadhu karena ingin mendapatkan dunia. Artinya bukan tawadhu karena Allah, dia tawadhu kepada seseorang agar seseorang ini memberikan dirinya balasan di dunia. Karena dikatakan raghbatan fid dunyahu, karena menginginkan apa yang ada pada keduniaannya. Ya, ini tawadhu yang tercela. Ya. Maka tawadhu itu pun tetap harus ada perasaan ikhlas. Walaupun ya samar sekali ada orang itu merasa bahwasanya dirinya telah tawadhu, telah merasa dirinya ini ya khudu kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia hanya ingin dianggap orang-orang tawadhu. Maka seperti ini adalah mazmum, yaitu tawadhu yang tercela. Falidzalik, maka dari itu, fa innal aqil, maka orang yang berakal itu, ya, man faraqat tawadhu al mazmum, mereka yang bisa membedakan tawadhu yang tercela alal ahwali kuliha, di atas ya bentuk keadaan-keadaan yang mereka dapati, sehingga dia meninggalkan tawadhu yang seperti ini dan menuju tawadhu yang terpuji, yaitu tawadhu karena Allah. Ya, tawadhu itu karena Allah, Bapak Ibu, bukan karena yang lainnya. Maka dalam hadis dikatakan, ya, man tawaddu'a lillah rafa'ahu. Barang siapa yang tawadhu'nya itu karena Allah Subhanahu wa taala, rafa'ahu, maka Allah akan angkat dia, angkat ilmunya, angkat keimanannya, ditinggikan tinggikan keimanannya, ketakwaannya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tawadhu, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syurutut tawadhu, syarat-syarat tawadhu, ya. Syarat tawadhu. Orang dikatakan tawadhu itu harus ada syarat-syaratnya, ya. Anna hadzal khuluq, sesungguhnya akhlak ini adalah akhlak ar-rabbani, akhlak rabbani, al-azim, yang agung. La yasihhu illa bi syartaini, tidaklah bisa seseorang itu dikatakan tawadhu kecuali dia mempunyai dua syarat. Yang pertama adalah al-ikhlasu lillah, yaitu dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak tawadhu karena dianggap orang ini tawadhu, ya, atau merendah itu karena ingin dianggap dia adalah orang yang luar biasa di sisi Allah, padahal itu niatnya hanya ingin dipuji saja. Ini seperti tidak tawadhu, ya. Maka al-ikhlasu lillah adalah bagian daripada syarat, ya, dia termasuk orang yang tawadhu. Qala sallallahu alaihi wasallam, man tawadhu'a lillah rafa'ahu. Barang siapa yang tawadhu karena Allah, maka dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, ya. Orang tawadhu itu adalah orang yang tawadhunya karena Allah, maka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Kemudian yang kedua, al-qudrah, kemampuan. Ya, memang dia aslinya mampu untuk melakukan kesombongan misalnya, atau punya hal tersebut aslinya pada dirinya. Namun dirinya mengatakan semua ini atau menganggap semua ini pemberian Allah. Ini adalah bagian daripada nikmat yang Allah berikan kepadaku, ya. Maka tidak ada perasaan bahwasanya ini adalah dari dirinya sendiri. Ya, al-qudrah, rasa mampu. Demikian juga tidak disebut tawadhu karena mungkin dia tidak mampu, aslinya memang tidak mampu melakukan seperti itu, ya. Karena orang nggak mampu kan mau tawadhu tetap tidak bisa karena memang keadaannya seperti itu, ya. Maka ini adalah syarat yang kedua. Orang itu punya kemampuan, ya. Ibaratnya kalau mau gaya punya kemampuan, ya, punya kemampuan. Tapi dia tidak melakukan itu karena tahu diri ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini adalah bagian daripada keutamaan yang semata-mata tidak boleh dibanggakan kecuali memang ini adalah bagian yang Allah berikan kepada dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tarakal libasa tawadu'an lillah wa huwa yaqdiru alaihi." Barang siapa yang meninggalkan perangkat-perangkat yang sebenarnya itu bisa dia jadikan untuk dia bersombong, tawadu'an lillah, karena dia tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yaqdir alaihi, padahal dia aslinya mampu untuk melakukan hal tersebut, da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik. Dia akan dipanggil oleh Allah pada hari kiamat itu di antara pembesar-pembesar makhluk-makhluk yang nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia mendapatkan panggilan dari Allah dari termasuk orang-orang yang mempunyai derajat tinggi. Ya. Sampai-sampai hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil iman sya'a yalbasuha. Sampai dia itu diberikan kesempatan di hari akhirat nanti, dia diberikan kesempatan untuk memilih min ayyi hulalin, di antara perhiasan-perhiasan keimanan. Jadi keimanan kita itu nanti bisa berwujud Bapak Ibu seperti perhiasan-perhiasan dalam akhirat nanti. Bentuk keimanan kita berwujud seperti hulalil iman, perhiasan-perhiasan keimanan. Sya'a, yang dia mau, yalbasuha, kemudian dia menakannya. Jadi ada orang nanti ya, termasuk bagian daripada keimanan, diberikan mahkota, diberikan jubah, dan seterusnya. Ini bagian daripada hulal, bagian daripada perhiasan-perhiasan iman yang Allah siapkan untuk orang-orang nanti. Di antaranya adalah orang-orang yang tawadhu. Ini adalah hadis At-Tirmidzi, hadisnya hadis hasan. Jadi yang kedua adalah qudrah. Jadi orang punya kemampuan, kemudian dia tinggalkan kemampuan itu, dia tidak tampakkan di manusia, tapi dia tetap memakai, hanya saja tidak dinampakkan. Tidak untuk berbangga diri atau kiber, tidak untuk itu. Namun dia menyimpannya atau menjadikan perhiasannya, atau menjadikan apa yang dia miliki itu hanya sebatas di tangannya saja, tidak sampai masuk ke hati sehingga menimbulkan perasaan tinggi di hadapan manusia. Ya, ada di tangannya saja. Dia nikmati fasilitas itu, dia gunakan fasilitas itu. Namun ya, apa yang dia punya itu tidak dia masukkan di dalam hati yang mengakibatkan perasaan kibar. Ya. Karena apa? Allah itu senang sebenarnya dengan orang-orang yang memakai pakaian-pakaian yang bagus, memakai sandal yang bagus, senang dipakai. Itu tandanya dia bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan kenikmatan itu tidak sampai masuk ke dalam hati sehingga muncul perasaan al-kibar. Ya. Tidak hanya perangkat-perangkat duniawi Bapak Ibu, termasuk ilmu juga bisa. Termasuk juga ilmu bisa. Ilmu itu kalau masuk ke hatinya itu masuk sebagai perasaan sombong, ya bisa jadi sandungan bagi kita. Termasuk ilmu. Ya. Kita mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, menganggap bahwasanya kita adalah paling berharga, kita termasuk orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Belum tentu. Ya, belum tentu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Nah, kita ini ya mau menuju ke sana, menuju ketakwaan itu. Ya, menuju ketakwaan. Dan di antara kita tidak ada yang tahu mana yang lebih unggul di antara kita, sampai nanti kita tahu derajat-derajat kita di surganya nanti. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang ditinggikan derajat kita dengan perasaan tawadhu tadi, dan diberikan perhiasan-perhiasan dari keimanan sehingga kita bisa memakainya nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah syarat yang kedua. Ada perasaan ikhlas syarat yang pertama, kemudian adalah al-qudrah. Ya, al-qudrah ada kemampuan. Tapi dia tidak masukkan ke dalam hati sehingga muncul perasaan kibar. Ya. Demikian wa'asal muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada pembahasan abwabu at-tawadhu, ya. Bab-bab tentang tawadhu, ya. Demikian juga dulu sabar itu ada bab-babnya, bab sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam peperangan sehingga tidak lari dari peperangan, kemudian sabar dalam keluarga dan seterusnya. Maka tawadhu ini juga ada bab-babnya, ya. Intinya ya,
dari perasaan tawadhu itu tidak pernah merasa kagum ya kepada dirinya sendiri. Kekagumannya itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ya bentuk praktek daripada alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji itu bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Kalau kita maknai dengan dalam, di situ ada perasaan tawadhu dan hilangnya perasaan kiber, hilangnya perasaan mutakabbir, ya, takabur ya. Yaitu bersombong-sombong ya. Ya, jadi tawadhu. Yang pertama, at-tawadhu lillah ya, pasti ini ya. Pertama adalah tawadhu pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tawadhu yang pertama. Tawadhu kepada Allah adalah tawadhu menerima kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang beliau perintahkan, sami'na wa ata'na. Enggak ada protes-protes lagi ya. Enggak ada kita menggunakan akal pikiran kita untuk membantahnya. Ketika itu bagian daripada syariat Allah, kita mengatakan sami'na wa ata'na. Kita dengarkan, kita taati, sudah. Ketaati mastata'tum ya. Yaitu dengan cara yang kita mampu. Maka dari itu ya, tawadhu yang pertama adalah at-tawadhu lillahi azza wa jalla. Wa huwa ala darbain. Dia dibagi menjadi dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, tawadhu'ul 'abdi ya li rabbih indama ya'ti min at-ta'ati ghaira mu'ajjibin bi fi'lihi ya. Yang pertama adalah seseorang hamba itu tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentaatinya. Ya, tanpa perasaan dia takjub dengan ketaatannya. Ya, tanpa dia merasa takjub dengan ketaatannya. Ghairu mu'ajjibin bi fi'lihi, tanpa dia merasa takjub dengan ketaatannya. Ya. Karena dia tahu taat ini ya datanya dari Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW ya mengaku bahwasanya tidak akan masuk surga seseorang itu kecuali apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah bersabda, la yadkhulu ahadukum aljannata bi amalihi. Tidaklah seseorang itu masuk surga itu dengan amalannya. Wala anta ya Rasulullah. Ada sahabat nanya, tidak juga engkau Rasul? Wala ana, tidak juga saya. Illa ayyataghammadani rabbi bi rahmati. Ya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala ini telah meliputi diriku dengan rahmatnya. Sehingga dengan rahmat itu dia atau kita semuanya ini bisa masuk surga. Ya. Jadi tidak ada rasa takjub lagi ketika kita melakukan ketaatan, sudah nggak ada rasa takjub. Karena apa? Ini taat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bentuk ketawaduan seseorang itu dia taat kepada Allah, dan taat itu tidak menimbulkan perasaan kekaguman pada dirinya sendiri. Wala ra'in lahu, dan juga dia tidak merasa ya menampak-nampakkan ya, tidak merasa menampak-nampakkan dengan amalan-amalannya itu. Illa ayyakuna al-maula azza wa jal wa huwa alladhi yatafaddalu alaihi bidzalik. Kecuali dia menampakkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menampakkan amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak termasuk riya. Bahkan ini adalah termasuk tauhid. Ya. Menampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan ketaatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, yakni dia bertawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah tanpa dia merasa takjub dengan amalannya. Ya. Wal akhar, dan yang lainnya, huwa istira'ul mar'i nafsahu. Dia itu memandang dirinya ini bukan apa-apa, dirinya ini tidak siapa-siapa. Ya, inda zikrihi, ketika dia mengingat-ingat kembali maqarafa minal asam, apa yang telah dia lakukan dari dosa-dosa. Ya, paling gampang ya memang orang kalau mau tawadhu itu ingat dosa-dosanya lagi. Saya mau dibangga-banggakan apa? Kita ini adalah makhluk yang berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah menutupi aib-aib kita semuanya. Seperti itu. Ini adalah menimbulkan perasaan
tawadhu. Pertama, tunduk taat dengan perintah Allah, kemudian tanpa ada perasaan dia takjub dengan dirinya. Yang kedua adalah memandang dirinya ini tidak siapa-siapa. Seandainya dia melakukan ketaatan, itu ketaatan dari Allah. Kemudian dia mengingat-ingat apa yang telah dia perbuat di hadapan Allah berupa kemaksiatan. Ya, wa dzikruhu ma qarafa minal atham. Dan dia mengingatkan kembali apa yang telah dia lakukan dari dosa-dosa. Hatta la yara ahadan minal alam illa wa yara nafsahu dunahu. Sampai dia memandang semua orang ini di dunia ini tidaklah dia pandang kecuali dia itu semuanya adalah di atasnya dia. Tapi bukan berarti rendah diri Bapak Ibu ya. Ini hanya rendah hati. Karena rendah diri itu kan merasa dirinya rendah, bukan. Merasa minder, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud di sini adalah dia menganggap bahwasanya dia tidak lebih utama daripada seseorang karena dia punya dosa. Ya. Illa wa yara nafsahu dunahu fit ta'ah. Sampai dia melihat dirinya sendiri itu di bawah mereka dalam ketaatan. Ya. Wa fawqahu fil jinayat, ya. Dan dia ini di atasnya dalam melakukan dosa. Ada perkataan bagus dari Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ketika mengamalkan tawadhu. Beliau rahimahullah ta'ala itu mendefinisikan tawadhu itu dengan perkataan begini. Ketika engkau merasakan bagaimana tawadhu itu ada pada dirimu, maka ketika engkau melihat orang yang lebih berumur daripada dirimu, maka dia mengatakan pada dirinya, beliau itu sudah banyak melakukan ketaatan-ketaatan dengan umurnya, ya, sedangkan aku masih belum apa-apa dibandingkan beliau yang sudah hidup lama di dunia dengan ketaatan-ketaatan. Kata beliau seperti itu. Yang kedua, jika mendapati seorang yang lebih muda, dia mengatakan pada dirinya, orang yang lebih muda itu lebih sedikit melakukan dosa daripada aku yang sudah lama di dunia ini, hidup diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan dosa-dosa. Itu ketika dapat orang yang lebih muda. Demikian juga ketika mendapati orang yang lebih tidak berilmu dengan kita misalkan, maka kita menyangka kepadanya dia mungkin bermaksiat kepada Allah dengan kebodohannya, dengan tidak adanya ilmu pada dirinya, kemudian dia bermaksiat. Sedangkan kadang-kadang kita, ya, waliyadzubillah, berbuat maksiat, berbuat dosa itu dengan ilmu yang kita miliki. Akhirnya kita bisa tawadhu. Ya, akhirnya kita bisa tawadhu. Adapun ketika melihat ada orang yang lebih alim, lebih soleh, ya maka seperti ini ya, kita gampang saja untuk tawadhu. Ya, tawadhu. Yang sulit itu tadi, melihat orang yang di bawah kita berupa umurnya, aduh, ini masih di bawah saya secara umur. Oh, ini masih di bawah saya secara ilmu. Ini penting untuk memberikan satu perasaan agar kita itu selalu mengingat-ingat dosa kita, dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita akan senantiasa bisa merasakan tawadhu. Orang tawadhu gampang melakukan ketaatan karena tadi dia merasa taat ini adalah taat dari Allah, bukan dari dirinya sendiri. Nah, oleh karenanya tawadhu ini adalah pangkal daripada kebaikan-kebaikan. Ya. Sedemikian juga sabar. Sabar itu adalah kepala bagi sebuah ketaatan-ketaatan, maka tawadhu ini adalah pangkal daripada kebaikan-kebaikan selanjutnya. Jika dikumpulkan pada diri seorang sabar dan tawadhu, maka dia akan mudah dalam menerima kebenaran dan lanjutannya dia akan sabar dalam menjalankan ketaatan. Ya. Demikian ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara seperti itu. Pertama, taat. Yang kedua tadi adalah menganggap bahwasanya dia penuh dengan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya at-tawadhu'u fil libas, ya. Dia tawadhu dengan apa yang dia miliki, dari perangkat-perangkat yang dia miliki. Kalau di sini disebutkan secara khusus yaitu al-libas. Pakaian. Maksudnya bukan berarti pakaian itu tidak baik-baik, bukan. Pakaian indah boleh, pakaian bagus tidak apa-apa. Karena apa? Allah suka dengan keindahan. Allah senang dengan hal-hal yang bagus-bagus. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Yang dimaksud di sini adalah ketika perangkat itu masuk ke dalam hati menyebabkan tingginya hati. Ya. Perangkat itu masuk ke dalam hati, tidak hanya
di tangan kita. Ini bahasa majas saja, bahasa ungkapan saja. Jadi barang itu tidak di tangan kita, tidak hanya di badan kita, tapi sampai merasuk di hati kita, kemudian menimbulkan perasaan meremehkan orang lain. Itu yang dimaksud oleh mu'allif, ya. Beliau kembali lagi membawakan satu hadis, ya, yang tadi kita sudah baca, yaitu barang siapa yang meninggalkan perangkat yang dia miliki tawadu'an lillah, ya, karena Allah, wa huwa yaqdir alaihi, padahal dia itu mampu untuk bersombong dengan perangkat tersebut, da'allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq, maka dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan di antara pembesar-pembesar makhluk, orang-orang yang punya keutamaan-keutamaan, hatta yukhayyiru, sampai dia nanti akan diminta untuk memilih min ayyi hulalil iman, di antara perhiasan-perhiasan keimanan, sya'a yalbasuhu, yang dia nanti inginkan ketika dia ada di akhirat. Itu adalah balasan orang yang tawadhu, ya, dengan perangkat yang dia punya, sehingga dia tidak menyebabkan tinggi hati dengan apa yang dia miliki, namun dia tetap bisa menggunakannya, walaupun itu bagus, walaupun itu indah, walaupun itu mewah, tapi dia bisa menggunakannya dengan baik. Artinya dia bersyukur dengan apa yang kita dapati ini karena Allah, dan apa yang kita dapati ini tidak untuk meremehkan orang lain. Itu adalah bentuk bagian dari tawadhu. Dan tawadhu fil libas ini termasuk tawadhu fil ilm, Bapak Ibu sekalian. Tawadhu dalam hal ilmu. Ilmu ini tidak bisa disombong-sombongkan, ya. Apalagi ilmu. Yang ilmu itu harusnya untuk Allah, ya. Untuk Allah, jadi amal soleh. Ini menjadi sebuah perasaan yang tinggi, maka seperti ini tidaklah dibolehkan. Demikian ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan tentang tawadhu, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tawadhu dalam memiliki atau menggunakan apa-apa yang menjadi rizki yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan pada diri kita atas ilmu-ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini, menjadi amal soleh, dan Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap apa yang kita kerjakan, sehingga Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد